Saat ini kita Indonesia ekspor kepiting terbesar di dunia. Itu masih dari tangkapan alam. Harusnya ke depannya kita juga memikirkan kesinambungannya bisnis ini menjadi lebih modern adalah dengan ada hatchery. Secara produktivitas itu pasti akan lebih jauh lebih stabil. Kalau kita ngelihat negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka sudah maju banget bisnis hatchery-nya skala 10 sampai 1. Negara lain itu industrinya sudah 10. Kita ini baru 1. Jadi gap-nya sangat jauh banget gitu loh. Saya Tony Bertiolios, usaha saya bergerak di bidang kepiting. Di sini kita mengembangkan penggemukan kepiting, bikin soka, dan untuk pembesaran kepiting. Alamat kita berada di Surabaya, tepatnya di daerah Wiyung, di Jalan Gang Pasar, nomor 168. Kenapa saya memilih usaha kepiting ini? Karena saya sendiri, background saya adalah di bidang perikanan. Jadi saya adalah sarjana perikanan dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Awalnya ada di bidang ikan hias atau hobi ya, dimana ikan hias dan hobi ini menarik sih secara penghasilan tapi naik turun. Nah, saya berpikir untuk punya satu usaha konsumsi. Nah, di Indonesia banyak sih pilihan usaha konsumsi ya, tapi saya kok tertarik untuk melihat usaha kepiting ini kok belum banyak kerjakan. Dan sebelumnya saya juga sempat melihat salah satu video dari luar negeri yang mengembangkan kepiting dengan teknologi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Dari situ saya belajar dan saya mengembangkan, sehingga saya berusaha mengembangkan kepiting dengan teknologi yang lebih modern, lebih maju, dan lebih ramah lingkungan juga ya, karena yang selama ini dikerjakan dengan menggunakan tambak dan sebagainya itu punya banyak sekali kekurangan, dalam terutama di kematian karena kanibal, juga cuaca dan lain-lainnya. Nah, dengan sistem begini kita bisa lebih mengontrol baik secara cuaca, secara stok, dan secara hasilnya juga. Sistem ini sebenarnya banyak istilahnya ya. Ada yang menyebutkan dengan istilah vertical crab house, ada juga yang menyebut dengan istilah apartemen kepiting, ada juga yang menyebut dengan istilah rumah kepiting. Nah, itu bebas aja. Intinya di mana kita mensoliter atau menaruh kepiting dalam satu kotak tersendiri. Tujuannya kenapa? Karena kepiting ini punya tingkat kanibal yang tinggi sekali atau saling menyerang ya. Nah, dengan cara seperti yang kita lakukan ini bisa mengurangi dampak kanibalnya itu sangat maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan kepiting dengan hasil yang maksimal, otomatis secara pakan juga lebih terkontrol baik, satu persatu bisa terkontrol baik. Dan yang saya paling suka adalah saya bisa mengontrol jumlah kepiting saya, baik misalnya ada kerugian atau ada keuntungan, itu dengan sangat rapi. Karena kalau di kolam saya nggak tahu matinya berapa, hasilnya berapa, tapi kalau gini, mohon maaf, misalnya satu hari ini ada kerugian nih segini, itu pun langsung kelihatan. Kalaupun ada keuntungan, langsung kelihatan. Jadi lebih rapi. Awalnya sih memang kita cukup sulit ya mencari cara untuk membudidayakan seperti gini. Pada saat kira-kira 10 tahun yang lalu, saya melihat cara seperti gini, tapi saya juga bingung kita mau mulai dari mana. Akhirnya saya harus mencari bentuk-bentuk box yang ada di lokalan ini yang kira-kira saya bisa modifikasi. Jadi jujur aja bahasanya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya mencoba menggunakan source yang ada di Indonesia ini untuk saya bikin box yang semirip mungkin dengan apa yang saya lihat. Itu aja dulu awalnya. Nah, kemudian saya coba research dan development, terus mencoba. Dan waktu awal kita bikin ini, itu 1000 box yang pertama, itu jauh dari kata berhasil, dan mati kita gagal. Gagalnya banyak faktor lah. Baik secara sistemnya kita juga masih belajar, kemudian boxnya juga masih kurang sempurna, dan lain-lainnya ya kan. Tapi singkat cerita saya nggak menyerah begitu aja, dan mati ya oke lah, namanya gagal berarti lebih dekat ke sukses. Saya percaya akan hal itu. Akhirnya saya mencoba bangun lagi 1000 dengan konsep yang berbeda, dengan kesalahan-kesalahan kita yang lama kita perbaikin di konsep yang kedua ini. Akhirnya kita sebut namanya generasi 2. Nah, setelah dari generasi 2 ini ternyata banyak keberhasilan yang kita dapatkan, baik secara boxnya, baik secara sistem pengairannya, teknologinya. Itu dari situ kita akhirnya mendevelop lagi, kita mengembangkan lagi lebih baik lagi dengan generasi 3. Nah, generasi ketiga ini kita buat kenapa? Karena kita juga melihat ada kekurangan dari generasi 2 ini dong, baik secara model boxnya dan sebagainya. Akhirnya dari generasi 3 ini, apa yang lamanya jadi kekurangan kita tumpahkanlah di generasi 3 ini. Nah, akhirnya keluar generasi 3. Secara peningkatan banyak sekali peningkatan, terutama yang paling kita rasakan adalah kalau sudah skalanya kayak kita sudah 1000, 2000, efisiensi itu sangat penting banget. Bagaimana dengan satu orang pegawai atau satu orang worker, pekerja, itu bisa memaksimalkan untuk menghandle sebanyak mungkin. Nah, dengan generasi 3 ini kita sudah mikirkan bagaimana untuk pembersihannya, untuk kontrolnya itu dibikin semudah mungkin, sehingga dengan teknologi kita yang sekarang ini, satu orang pegawai itu hitungan kita adalah bisa menghandle untuk 1000 box dengan efisiensi yang ada. Kita start sampai hari ini kayaknya 8 tahun, kelihatan lama, tapi begitu berjalan waktu ya semua terbayarkan.
Memang saat ini kalau kita lihat sih dari segala macam kepiting yang ada di Indonesia, itu yang paling nilai ekonomisnya paling tinggi adalah kepiting bakau ini. Kenapa? Rata-rata restoran hampir semua jual kepiting bakau gitu lah. Kepiting bakau ini dia hidup di hutan-hutan bakau, makanya namanya kepiting bakau. Dan di hutan bakau itu ada lumpur. Jadi kadang-kadang orang juga menyebutkan adalah mud crab atau kepiting lumpur. Karena di hutan bakau, kita Indonesia ini adalah negara dengan luas hutan bakau terbesar di dunia. Berarti boleh kita ngomong, kita berada di negara dengan potensi bisnis kepiting bakau yang sangat luar biasa besarnya. Saat ini kita Indonesia untuk kepiting nih, ini udah rajanya. Kita ini pengekspor kepiting terbesar di dunia. Itu masih dari tangkapan alam. Harusnya ke depannya kita juga memikirkan kesinambungannya bisnis ini menjadi lebih modern adalah dengan ada hatchery. Dengan ada hatchery, kita bisa mulai pembibitan dari nol, itu pasti secara hasil, secara daya tahan, secara produktivitas, itu pasti akan lebih jauh, lebih stabil. Nah, ini kita harapkan. Kalau tangkapan alam kan, ya kalau nelayan nangkap. Kalau nggak nangkap, nggak ada hasil. Padahal kalau dalam satu industri, itu kita butuh namanya konsistensi. Nah, makanya sangat penting banget untuk saat ini, saya berpikir juga untuk mengembangkan kepiting secara hatchery. Kenapa? Bukannya nggak bisa. Sebenarnya kita di Indonesia ini hanya tertinggal aja. Kalau kita ngelihat negara-negara lain, teman-teman saudara-saudara kita di seperti Vietnam, Filipina, Thailand, itu mereka sudah maju banget bisnis hatchery-nya. Bahkan kalau kita mau ngomong angka skala nih ya, skala 10 sampai 1. Kalau misalnya negara lain itu industrinya sudah 10, kita nih mungkin baru 1. Jadi gap-nya sangat jauh banget gitu loh. Kita nih tertinggal karena terlena dengan kemudahan alam Indonesia yang sangat besar sekali. Ini yang harus menjadi concern juga buat kita di industri kepiting, bahkan sebenarnya juga ya pemerintah ya sebagai pemangku jabatan, dan memang ada ada kementeriannya juga ya yang harus juga ikut serta mendukung, memajukan. Karena kalau mengandalkan swasta aja semua pasti bisa, seperti yang kita lakukan sekarang juga bisa, tapi kecepatannya akan terbatas. Tapi kalau misalnya didukung dengan pemerintah, ibaratnya ya saya nggak tahu ya, namanya dukungan macam-macam ya, baik secara dana, baik secara dukungan lainnya, tapi itu akan sangat memajukan industri kepiting di Indonesia yang kita bisa ngomong tertinggal jauh dari negara-negara lain yang ada di sekitar Indonesia. Kalau ngomong pasar kepiting, sampai hari ini juga orang suka makan kepiting. Untuk orang Indonesia sendiri, itu salah satu hidangan yang sangat disukai. Kalau ngomong market itu unlimited. Kayaknya kita nggak pernah bisa nyukupin permintaan yang sangat besar. Kita ngelayanin lokal aja kadang-kadang masih kurang kok. Kalau kita mayoritas sebagian besar adalah untuk lokal. Jadi kita ngelayani restoran-restoran lokal yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Di Surabaya sekitarnya berarti masih ada Kota Malang, bahkan kita sampai ke Banyuwangi, ke Jakarta, ke Bali dan sebagainya. Ngelayani itu udah cukup banyak gitu, sangat banyak. Di tempat kita punya 2000 box aja untuk ngelayani segitu banyak. Kadang-kadang juga ngomong cukup ya cukup, kurangnya kurang gitu. Makanya kenapa kita pindah ke gudang baru ini, karena kita mau nambah kapasitasnya. Dulu gudang kita cuma 1000, sekarang kita nambah kapasitas ke 2000 box. Kalau mau pelihara kepiting itu otomatis kita harus belajar kembali kepiting itu hidupnya di mana, ya kan? Kepiting itu hidupnya di perairan bakau. Namanya perairan bakau itu adalah air payau. Air payau itu adalah campuran air laut sama air tawar. Jadi kalau Anda pelihara kepiting di air tawar, pengalaman kita mati. Kalau di air asin, bisa hidup tapi kurang maksimal. Jadi memang dia hidupnya itu harus di air payau ya. Jadi sehingga pertumbuhan, dia untuk nafsu makan itu sangat bagus di kondisi air payau. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit banget sih di bisnis apapun juga, selama kita bisa mengadaptasikan antara lingkungan alaminya dia ke lingkungannya artifisial seperti ini. Jadi ini hanya satu teknik. Dengan sistem crab house ini, sebenarnya kelebihannya apa? Banyak banget. Kalau dengan crab house ini kita ngomong secara populasi lah ya. Kalau kita taruh di tambak ya, 1 meter persegi kita hanya bisa taruh sekitar 7-10 ekor kepiting. Tapi dengan sistem apartemen atau vertikal gini atau rumah kepiting ini, dalam 1 meter persegi itu kita bisa taruh menjadi sekitar 100 ekor. Dari sisi populasi itu menjadi sangat lebih besar. Kedua, yang mungkin tadi saya sudah ada ngomongkan juga, kepiting ini kan kanibal. Dengan kita mensoliter mereka satu persatu gini, otomatis sudah tidak ada kanibal lagi. Dan kepiting juga kadang-kadang kan mereka juga ganti kulit ya. Nah, kalau di alam itu kepiting tuh yang besar, yang dominan akan menyerang yang kecil. Sedangkan yang lemah itu akan diserang sama yang gede-gede, karena kan dia kanibal ya. Nah, begitu yang besar ini sudah makannya banyak, kemudian dia akan melakukan apa? Molting. Nah, waktu dia molting, itu titik paling lemah kepiting. Nah, waktu dia molting, itu kepiting kecil pun akan nyerang dia. Nah, jadi kalau ditambak atau di alam, yang gede akan nyerang kecil, begitu yang gede ganti kulit akan diserang kecil. Jadi akhirnya nyusut semua gitu loh. Resiko kematian kalau di sistem tradisional itu bisa 50%. Nah, kalau kita dengan sistem vertikal gini, berarti resiko kematian karena molting atau kanibal itu sudah hilang 50%. Tinggal yang sama nih, Anda mau pakai kolam, mau pakai tambak, atau mau pakai vertical crab house ini adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini akan menjadi lebih baik
kalau kita sudah masuk ke industri namanya hatchery. Karena mau Anda pelihara apa aja lah, ambil dari alam, itu pasti adaptasinya jauh lebih sulit dibandingkan Anda adaptasi yang dari budidaya. Pengembangan dari bibit itu memang sesuatu yang nggak bisa kita tunda lagi, memang harus segera gitu loh. Nah sayangnya kita di Indonesia ini terlambat. Tapi ya kita harus bersyukur juga tidak ada kata terlambat ya selama kita mau mencoba dan memulai. Teknologi kita di sini menggunakan namanya RAS, jadi Recirculating Aquaculture System. Jadi airnya kan didaur ulang. Sehingga kalau ada polusi dalam air itu akan merusak sistem air secara keseluruhan. Yang dilakukan selain dibersihkan setiap hari kemudian dikasih pakan. Nah kepiting itu makan biasanya mulai jam 5 sore. Satu hari dia butuh makan itu antara 5-10% dari berat bobot badannya kepiting. Pakan-pakan yang bisa digunakan apa? Kayak ikan, kerang, sebenarnya apa aja bisa dikasih makan ya, yang penting dia karnivor ya. Nah, di sini kita kalau di tempat kita, kebetulan kita sudah produksi namanya crab food. Seperti gini, ini membantu mereka-mereka yang ya, jadi memudahkan melihara kepiting ya. Dulu kasih makan harus cari ikan, dengan ada crab food gini jauh lebih mudah. Sekarang tinggal beli dalam bentuk kering gini, nanti tinggal direbus, tinggal dikasih makan. Yang jelas kalau dengan crab food ini, keunggulannya adalah nomor satu, polusinya lebih rendah. Karena kalau Anda kasih makan ke ikan, kerang, itu kalau tidak dimakan kan akan menimbulkan amoniak. Sedangkan kalau crab food ini dia sudah diformulasikan untuk tidak menimbulkan residu terlalu banyak. Selain itu juga ini ada namanya garam sintetis. Nah garam sintetis ini untuk membantu apa? Untuk mereka-mereka yang ingin mengembangkan budidaya kepiting tapi jauh dari laut, bingung gitu. Atau mungkin ada juga restoran-restoran yang mau stok kepiting tapi bingung, masa harus ambil air dari laut. Nah dengan garam sintetis ini akan membantu mereka untuk membuat air payau secara praktis. Ini box yang kita produksi, jadi kita sudah patenkan untuk ini semua. Ada beberapa jenis, mungkin kalau lebih lengkap harga dan sebagainya nanti bisa ngontek langsung ke kita ya. Dan buat teman-teman yang mau mengembangkan bisnis kepiting, pastikan Anda ibaratnya berkonsultasi atau Anda belajar di tempat yang baik dan benar. Karena apa? Kalau dengan Anda belajar, Anda menggunakan produk yang baik dan benar, berarti Anda meminimalkan resiko Anda. Tapi kalau Anda cuma kadang-kadang mencari harga murah, itu tanpa ada pengembangan yang baik dan benar, akhirnya Anda akan dapat produk yang kurang bagus. Bahkan yang sekarang ini yang saya sering nemuin lebih lucu lagi adalah kadang foto produk kita yang di Tokopedia itu ada orang mencomot foto kita kemudian menjual dengan harga yang lebih murah, tujuannya adalah scam atau penipuan. Nah itu juga. Ada juga yang bikin investasi bodong menggunakan crab house ini. Ini aduh dampaknya sangat merusak banget lah. Saya sangat menyesalkan itu. Makanya kita sampai hari ini tidak menerima namanya titip dana atau untuk investasi, titip investasi tidak ada. Kita benar-benar murni adalah bisnis ya, dimana kita memberikan pelatihan. Jadi Anda kalau mau belajar, kita ada kelas-kelasnya, tanggalnya kapan Anda bisa cek. Kemudian Anda mau beli boxnya untuk mengembangkan, silakan gitu loh. Jadi kita lebih murni adalah sisi bisnisnya. Ya, kita mensupport mereka untuk mengembangkan bisnis ini dengan lebih baik ya dan bertanggung jawab. Buat teman-teman yang memang mau belajar atau mau dapatkan produk yang ada kita pakai saat ini, bisa menghubungi ke 0853 2290 0070. Nanti Anda bisa cek mau jadwal pelatihannya kapan, bagaimana cara boxnya. Karena kalau di tempat kita bisa bantu mulai dari penataan tempatnya, kemudian misalnya mau hitungan bisnisnya dan sebagainya, supaya paling tidak mereka mau jalankan usaha ini, mereka sudah tahu bagaimana resikonya. Baik, jangan lihat untungnya aja, ruginya juga harus siap juga gitu. Jadi karena kita ngomong, bisnis itu tidak semuanya selalu untung, ada juga yang rugi. Tapi kalau Anda sudah siap ruginya, paling tidak kalau Anda untung itu lebih oke lah rasanya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung karena ini salah satu channel edukasi yang saya bisa ngomong terbaik di Indonesia karena memberikan banyak sekali hal-hal yang positif untuk perkembangan baik di industri perikanan, industri perkebunan, bahkan peternakan ya. Oke, terima kasih. Bye.